Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamilatul Ulfah dari kelas 1D, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda yang terdefinisi dengan jelas. Nah, objek di dalam himpunan itu disebut elemen, unsur, atau anggota. Terdapat beberapa penyajian dalam himpunan. Yang pertama adalah enumerasi. Enumerasi adalah penulisan himpunan dengan menuliskan semua anggota himpunan di antara dua buah kurung kurawal. Contohnya adalah himpunan A sama dengan 0, 1, 2, 3. Kemudian himpunan B sama dengan C, D, E, F. Penyajian himpunan yang kedua adalah dengan menggunakan simbol-simbol baku. Contohnya adalah N, di mana M merupakan himpunan bilangan asli, sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada Z, di mana Z ini merupakan himpunan bilangan bulat, sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, penyajian himpunan yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Cara ini yaitu himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Nah, notasi dari pembentuk himpunan adalah seperti ini. X, di mana syarat yang harus dipenuhi oleh. Nah, berikut ini ada contoh. Contohnya adalah A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Maka kita dapat menyajikan himpunan ini dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu himpunan A sama dengan X, di mana X elemen bilangan bulat positif X lebih kecil dari 5. Atau kita juga dapat menyajikannya dengan seperti ini, yaitu A, himpunan A sama dengan X, di mana X adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Penyajian himpunan yang keempat adalah dengan diagram Venn. Nah, ini merupakan contoh dari diagram Venn, di mana pada diagram Venn ini diketahui bahwa himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, 5, dan himpunan B-nya adalah 2, 5, 6, 8. Selanjutnya adalah kardinalitas. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Nah, notasi dari kardinalitas adalah seperti ini. N dalam kurung A atau kardinal A. Contoh, himpunan A sama dengan 2, 3, 4, 5. Maka kardinal A itu sama dengan 4. Nah, 4 ini dari mana? Nah, 4 ini adalah jumlah elemen himpunan A atau jumlah anggota dari himpunan A. Nah, kita ketahui bahwa pada himpunan A ini terdapat 4 elemen atau 4 anggota, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Contoh yang kedua adalah himpunan B, itu sama dengan A, B, C, D, E, maka kardinal dari himpunan B ini adalah 5. Selanjutnya ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki elemen atau himpunan dengan kardinal 0. Notasi dari himpunan kosong adalah seperti ini. Contohnya, himpunan B sama dengan bilangan asli antara 53 dan 54. Nah, karena tidak ada bilangan asli antara 53 dan 54, dan kardinal dari himpunan B ini adalah 0, maka himpunan B ini merupakan himpunan kosong.
Selanjutnya adalah himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Nah, notasi dari himpunan yang ekivalen adalah seperti ini. Himpunan A ekivalen dengan himpunan B. Kardinal A itu sama dengan kardinal B. Contohnya, himpunan A sama dengan A, B, C, D, dan himpunan B itu sama dengan 4, 5, 6, 7. A itu ekivalen dengan B, karena kardinal A itu sama dengan kardinal B, yaitu 4. Selanjutnya adalah himpunan bagian. Jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dari B, dilambangkan dengan seperti ini. A, himpunan bagian dari B. Yang kedua, jika A adalah sebuah subset dari B tetapi A tidak sama dengan B, yaitu paling sedikit ada satu elemen B yang bukan dari A, maka A merupakan suatu himpunan bagian sejati atau proper subset dari B. Dilambangkan seperti ini. Selanjutnya adalah himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B juga merupakan elemen A. Nah, notasi dari himpunan yang sama adalah seperti ini. A sama dengan B, A himpunan bagian dari B, dan B himpunan bagian dari A. Contoh, himpunan A sama dengan 3, 2, 1, dan himpunan B sama dengan 1, 2, 3. A itu sama dengan B karena A himpunan bagian dari B, dan B juga himpunan bagian dari A. Nah, selanjutnya adalah himpunan yang saling lepas atau disjoint. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika tidak memiliki elemen yang sama. Nah, notasi dari himpunan yang saling lepas adalah seperti ini. A saling lepas dengan B. Contoh, himpunan A sama dengan 1, 3, 5, dan himpunan B sama dengan 2, 4, 6, 8. Maka himpunan A itu saling lepas dengan himpunan B karena tidak ada anggota ataupun elemen dari himpunan A dan himpunan B yang sama. Selanjutnya adalah himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Nah, notasi dari himpunan kuasa adalah ini. PA atau 2 pangkat A. Contoh, A sama dengan 1, 2. Maka PA-nya itu sama dengan himpunan kosong 1, 2, 1, 2. Nah, selanjutnya adalah operasi terhadap himpunan. Nah, operasi terhadap himpunan yang pertama adalah irisan atau intersection. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Nah, notasi dari irisan adalah seperti ini. A iris B sama dengan X, di mana X elemen A dan X elemen B. Nah, pada diagram Venn, bentuk dari irisan adalah seperti ini. Di mana pada diagram Venn ini menyatakan A iris B, di mana daerah yang berwarna abu ini merupakan irisan dari himpunan A dan himpunan B. Contoh, himpunan A sama dengan 3, 5, 9, dan himpunan B itu sama dengan min 2, 6. Maka A iris B itu kosong atau himpunan kosong karena tidak ada dari himpunan A dan himpunan B yang saling beririsan. Selanjutnya adalah gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Notasi dari gabungan adalah seperti ini. A gabung B sama dengan X, di mana X elemen A atau X elemen B. Nah, pada diagram Venn, maka bentuk dari A gabung B adalah seperti ini. Contoh, himpunan A sama dengan 2, 5, 8.
dan himpunan B sama dengan 7, 5, 22. Maka A gabung B itu sama dengan 2, 5, 7, 8, dan 22. Selanjutnya adalah komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Nah, notasi dari A komplement adalah seperti ini. A komplement sama dengan X, di mana X elemen U dan X bukan elemen A. Nah, pada diagram Venn, bentuk dari A komplement adalah seperti ini, di mana daerah yang berwarna abu ini merupakan A komplement. Contoh, himpunan U atau himpunan semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan himpunan A sama dengan 1, 3, 7, 9. Maka A komplementnya itu sama dengan 2, 4, 5, 6, dan 8. Selanjutnya adalah selisih atau difference. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tapi bukan elemen dari B. Nah, selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Nah, notasi dari selisih adalah seperti ini. A selisih B sama dengan X, di mana X elemen A dan U bukan elemen B, atau A iris B komplement. Nah, pada diagram Venn, bentuk dari A selisih B adalah seperti ini. Contoh, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Maka A selisih B itu sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Selanjutnya adalah beda setangkup atau symmetric difference. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tetapi tidak pada keduanya. Nah, notasi dari A beda setangkup B adalah seperti ini. A beda setangkup B sama dengan A gabung B selisih A iris B itu sama dengan A selisih B gabung B selisih A. Nah, notasi dari A beda setangkup B itu sama dengan A gabung B selisih A iris B sama dengan A selisih B gabung B selisih A. Nah, pada diagram Venn, bentuk dari beda setangkup A, B adalah seperti ini. Contoh, A sama dengan 2, 4, 6, dan B sama dengan 2, 3, 5. Maka A beda setangkup B itu sama dengan 4, 6, 3, 5. Selanjutnya adalah perkalian Kartesian atau Cartesian product. Perkalian Kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan B. Nah, notasi dari perkalian Kartesian adalah seperti ini. A kali B. Contoh, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan himpunan B sama dengan A, B. Maka A kali B itu sama dengan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Selanjutnya adalah hukum aljabar himpunan. Terdapat 11 hukum aljabar himpunan. Yang pertama adalah hukum idempoten. A gabung A itu sama dengan A, dan A iris A itu sama dengan A. Yang kedua adalah hukum komutatif, di mana A gabung B itu sama dengan B gabung A, dan A iris B itu sama dengan B iris A. Kemudian hukum yang ketiga adalah hukum asosiatif. A gabung B gabung C itu sama dengan A gabung B gabung C. Kemudian A iris B iris C itu sama dengan A iris B iris C. Hukum distributif. A gabung B iris C itu sama dengan A gabung B iris A gabung C. Kemudian A iris B gabung C itu sama dengan A iris B gabung A iris C.
Hukum yang kelima adalah hukum identitas. A gabung himpunan kosong itu sama dengan A, dan A irisan U itu sama dengan A. Hukum yang keenam adalah hukum nul atau dominasi, di mana A iris himpunan kosong itu sama dengan himpunan kosong. Kemudian A gabung U itu sama dengan U. Nah, U di sini adalah himpunan semesta. Kemudian yang ketujuh adalah hukum komplement. A gabung A komplement sama dengan U. A iris A komplement itu sama dengan himpunan kosong. Yang kedelapan adalah hukum De Morgan. A gabung B komplement itu sama dengan A komplement iris B komplement. Kemudian A iris B komplement itu sama dengan A komplement gabungan B komplement. Yang kesembilan adalah hukum penyerapan. A gabung A iris B itu sama dengan A iris A gabung B itu sama dengan A. Yang ke-10 adalah hukum involusi. A komplement itu sama dengan A. Kemudian hukum yang ke-11 adalah hukum 0/1. Himpunan kosong komplement itu sama dengan U. Kemudian U komplement sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya adalah prinsip dualitas. Prinsip dualitas adalah konsep yang berbeda dapat saling dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Nah, dualitas dari hukum-hukum aljabar yang telah dijelaskan sebelumnya itu yang pertama adalah hukum idempoten, di mana A gabung A itu sama dengan A, maka dualnya adalah A iris A itu sama dengan A. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum komutatif, di mana A gabung B itu sama dengan B gabung A. Dualnya adalah A iris B sama dengan B iris A. Hukum yang ketiga adalah hukum asosiatif. A gabung B gabung C itu sama dengan A gabung B gabung C. Maka dualnya adalah A iris B iris C sama dengan A iris B iris C. Hukum yang keempat adalah hukum distributif. A gabung B iris C itu sama dengan A gabung B iris A gabung C. Dualnya adalah A iris B gabung C itu sama dengan A iris B gabung A iris C. Yang kelima, hukum nol atau dominasi, di mana A iris himpunan kosong itu sama dengan himpunan kosong. Maka dualnya adalah A gabung U itu sama dengan U. Kemudian ada hukum komplement. A gabung A komplement itu sama dengan U. Maka dualnya adalah A irisan A komplement itu sama dengan himpunan kosong. Kemudian yang ketujuh adalah hukum De Morgan. A gabung B komplement itu sama dengan A komplement iris B komplement. Maka dualnya adalah A iris B komplement sama dengan A komplement gabung B komplement. Hukum yang ke-8 adalah hukum penyerapan. A gabung A iris B itu sama dengan A. Dualnya adalah A iris A gabung B itu sama dengan A. Hukum yang ke-9 ada hukum 0/1. Himpunan kosong komplement itu sama dengan U, maka dualnya U komplement itu sama dengan himpunan kosong. Yang ke-10, hukum identitas. Hukum identitas. A gabung himpunan kosong itu sama dengan A. Dualnya A iris U itu sama dengan A. Selanjutnya adalah prinsip inklusi eksklusi. Untuk dua himpunan A dan B, jika A dan B adalah himpunan berhingga, maka A gabung B dan A iris B juga berhingga, dan kardinal A gabung B itu sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang kardinal A iris B. Kemudian untuk beda setangkup, kardinal A beda setangkup B itu sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang 2 kardinal A iris B. Untuk tiga buah himpunan A, B, dan C berhingga, maka
kardinal A gabung B gabung C itu sama dengan kardinal A ditambah kardinal B ditambah kardinal C dikurang kardinal A iris B dikurang kardinal A iris C dikurang kardinal B iris C ditambah kardinal A iris B iris C. Nah, untuk himpunan A1, A2, dan seterusnya yang berhingga maka berlaku seperti ini. Selanjutnya adalah partisi. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong A1, A2, dan seterusnya dari A sedemikian sehingga A1 gabung A2 gabung A seterusnya itu sama dengan A. Dan A, I, iris A, J itu sama dengan himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J. Catatan, jika himpunan A terbatas jumlah elemennya, maka jumlah partisi yang dapat dibentuk tidak lebih banyak dari kardinal A. Kemudian, himpunan bagian dari partisi ini disebut dengan blok. Di sini ada contoh. Misalkan, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka, 1, kemudian 2, 3, 4, 7, 8, 5, 6 adalah partisi A. Selanjutnya adalah pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan adalah argumen yang menggunakan notasi himpunan. Nah, proposisi ini dapat berupa yang pertama adalah kesamaan. Contohnya, buktikan A iris B gabung sama dengan A iris B gabung A iris C. Nah, yang kedua adalah implikasi. Contohnya adalah buktikan bahwa jika A iris B sama dengan himpunan kosong dan A himpunan bagian dari B gabung C, maka selalu berlaku bahwa A himpunan bagian dari C. Pembuktian proposisi himpunan yang pertama adalah pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Contoh, misalkan A, B, C adalah himpunan. Buktikan bahwa A iris B gabung C itu sama dengan A iris B gabung A iris C dengan diagram Venn. Nah, kita buktikan. Yang pertama adalah kita cari terlebih dahulu A iris B gabung C. Nah, ini merupakan diagram Venn dari A iris B gabung C. Di mana yang pertama adalah kita mencari B gabung C dulu. Nah, maka daerah ini, nah, ini merupakan B gabung C. Nah, yang kedua adalah himpunan A. Nah, ini merupakan himpunan A. Daerah yang beririsan antara A dan B gabung C itu adalah ini. Nah, daerah yang berwarna ini, biru ini merupakan A iris B gabung C. Nah, jadi daerah yang berwarna abu ini merupakan A iris B gabung C. Yang kedua, kita mencari diagram Venn untuk A iris B gabung A iris C. Nah, yang pertama adalah A iris B. Nah, A iris B. Nah, daerah ini merupakan irisan dari A dan B. Kemudian yang kedua adalah A iris C. Nah, ini A iris C. Maka A iris B digabung A iris C itu berarti kita gabungkan antara irisan ini dengan ini.
Nah, maka daerah ini merupakan hasil dari A irisan B gabung A iris C. Nah, kedua diagram Venn ini memberikan area arsiran yang sama, bahwa A iris B gabung C itu sama dengan A iris B gabung A iris C. Nah, jadi terbukti bahwa A iris B gabung C itu sama dengan A iris B gabung A iris C. Nah, diagram Venn ini hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak jumlahnya. Nah, metode ini mengilustrasikan ketimbang daripada membuktikan fakta. Nah, diagram Venn ini dianggap sebagai metode yang tidak valid untuk pembuktian secara formal. Nah, pembuktian yang kedua adalah dengan menggunakan tabel keanggotaan. Contoh, misalkan A, B, C adalah himpunan. Buktikan bahwa A iris B gabung C itu sama dengan A iris B gabung A iris C. Pertama adalah kita tuliskan A. A ini terdiri dari 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Kemudian ada B, B itu 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Kemudian C, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. B gabung C itu 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Kemudian A iris B gabung C sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Dan A iris B itu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. A iris C sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Kemudian A iris B gabung A iris C itu 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, karena kolom A iris B gabung C dan kolom A iris B gabung A iris C sama, maka A iris B gabung C itu sama dengan A iris B gabung A iris C. Nah, kolom ini dengan ini itu sama. Nah, pembuktian yang ketiga adalah dengan menggunakan hukum aljabar himpunan. Contoh, misalkan A dan B adalah himpunan. Buktikan bahwa A iris B gabungan A iris B komplement itu sama dengan A. Kita buktikan A iris B gabung A iris B komplement C itu sama dengan yang pertama A iris B komplement. Nah, ini berdasarkan hukum distributif. Kemudian A iris U ini berdasarkan hukum komplement dan hasilnya adalah A, di mana ini berdasarkan hukum identitas. Pembuktian yang keempat adalah dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk persamaan, tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Nah, biasanya di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian. Contoh, misalkan A dan B adalah himpunan. Jika A iris B sama dengan himpunan kosong dan A himpunan bagian dari B gabung C, maka A himpunan bagian dari C. Buktikan. Kita buktikan yang pertama, misalkan X elemen A. Karena A himpunan bagian dari B gabung C, sehingga berdasarkan definisi X elemen B gabung C. Berdasarkan definisi operasi gabungan untuk X elemen B gabung C, berarti X elemen B atau X elemen C. Nah, karena X elemen A dan A iris B itu sama dengan himpunan kosong, maka X bukan elemen B. Nah, dari pernyataan 1 dan 2 ini, X itu merupakan elemen C, karena semua X elemen A juga berlaku untuk X elemen C, maka dapat disimpulkan bahwa A himpunan bagian dari C. Demikianlah pemaparan materi mengenai himpunan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kekeliruan. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.